Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rayhan Arhab, NPM 21082260025. Saya akan mempresentasikan mind map saya mengenai block growth and development. Berikut adalah mind map saya. Baik, mind map saya mengenai gizi buruk pada balita. Nah, apa sih itu gizi buruk? Nah, gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan satu ataupun lebih tanda seperti kayak edem, kemudian berat badan per tinggi badan ataupun berat badan per panjang badannya di bawah min 3 standar deviasi. Kemudian lila ataupun lengkar ringan atasnya di bawah min 11,5 cm. Ini pada balita 6 sampai 59 bulan. Nah, ini merupakan adalah suatu kurva. Nah, kurva ini dia itu yang menentukan apakah gizi pasien ataupun anak balita ini apakah normal, apakah baik ataupun kurang. Nah, ini adalah kurva pertumbuhan. Jika anaknya di bawah usia 5 tahun menggunakan kurva WHO, sedangkan anaknya jika yang berusia di atas 5 tahun menggunakan kurva CDC 2000. Kemudian gizi buruk ini ada dua, ada yang komplikasi, ada yang tanpa komplikasi. Nah, gizi buruk tanpa komplikasi ini adalah lingkar lengan atasnya itu di antara 11,5 cm sampai di bawah 12,5 cm. Kemudian berat badan per tinggi badan ataupun berat badan per panjang badan itu di bawah kurang min 3 standar deviasi. Dan dia edemnya itu bilateral dengan derajat positif 1 dan derajat positif 2. Nah, edem ini ada beberapa derajat. Yang pertama itu adalah derajat positif 1 ataupun edem ringannya, mana dia itu ditandai dengan edem bilateral pada tungkai ataupun punggung kaki. Nah, kalau misalnya dia yang positif 2 ataupun derajat 2 itu edem sedang, yang mana dia itu ditandai dengan edem pada tungkai, kaki, lutut dan juga edem pada tangan dan ataupun lengan. Kemudian kalau misalnya edem derajat 3 atau positif 3 itu adalah edem anasarka ataupun edem seluruh tubuh. Nah, itu yang tanpa komplikasi. Nah, yang edem dengan gizi buruk dengan komplikasi itu dia lilanya di bawah 11,5 cm, berat badan per tinggi badan ataupun berat badan panjang badan sama itu dia di bawah min 3 standar deviasi. Yang mana kalau gizi buruk dengan komplikasi dia ada yang disertai, ada tanda disertai kayak seperti anaknya tuh anoreksia, demam tinggi, penurunan berat badan, kemudian dia dehidrasi, diare terus menerus, baru itu dan juga bisa anemia berat. Nah, bagaimana cara mendiagnosa dari gizi buruk? Nah, cara mendiagnosa dari gizi buruk pertama kita anamnesis anaknya, anamnesis ibunya. Nah, kita tanya identitasnya, kita tanya riwayat-riwayat, mungkin seperti kayak imunisasinya, riwayat konsumsi makanannya, apakah anaknya itu ASI full 2 tahun, baru itu bagaimana empa ASI-nya, kemudian apa saja yang dimakan anaknya. Nah, kayak tadilah kita tanya riwayat asupan makan anaknya, ada tidak penurunan berat badan anaknya, asupan makan anaknya itu menurun atau tidak, selera anaknya menurun atau tidak. Kemudian setelah melakukan anamnesis kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya itu adalah pemeriksaan antropometri. Apa sih pemeriksaan antropometri ini? Kita periksa berat badannya, tinggi badannya. Untuk anak di atas 2 tahun berat badan per tinggi badan, kalau anak di bawah 2 tahun itu berat badan per panjang badannya. Kemudian lingkar lengan atasnya dan kemudian lingkar lengan kepala, kepala. Ya, lingkar kepala. Kemudian dari situ kita lihat bagaimana gizi anaknya. Setelah tadi kita melakukan pemeriksaan, hasil itu kita masukkan ke kurva tadi. Kalau misalnya anak di bawah 5 tahun menggunakan kurva WHO, kalau misalnya anak di atas 5 tahun menggunakan kurva CDC. Dari situlah kita nanti dapat interpretasi gizi anaknya bagaimana, apakah gizinya baik, normal, ataupun baik, apakah gizinya kurang, apakah gizi buruk, ataupun apakah anaknya sudah stunting atau belum. Kemudian dari gizi buruk ini ada suatu memiliki dampak. Nah, dampaknya itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Nah, kalau misalnya dia jangka pendek itu dia dapat meningkatkan angka kesakitan, kematian, dan disabilitas. Kemudian jangka panjangnya apa?
perawakan anaknya itu pendek. Jadinya anaknya itu tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umur. Anaknya itu pendek. Kemudian dia itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jadi imunitas anaknya itu dapat menurun dan dapat meningkatkan risiko terkena suatu penyakit. Dan juga selain itu jangka panjangnya adalah kecerdasan dan produktivitasnya itu juga dapat menurun. Nah, adapun salah satu tipe gizi buruk ataupun malnutrisi pertama itu adalah marasmus. Nah, apa sih itu marasmus? Marasmus itu adalah suatu malnutrisi yang berat. Dia itu adalah kekurangan karbohidrat yang ditandai dengan muskul wasting berat. Yang mana gejalanya itu pertama, anaknya itu sangatlah kurus, iganya gambang, cengeng, rewel, kemudian ada keriput, betul ada baggy pants, dan juga anaknya itu terlihat tua. Adapun kemudian adalah kwashiorkor. Apa sih itu kwashiorkor? Nah, kwashiorkor ini dia adalah malnutrisi berat kekurangan protein. Nah, dia itu ditandai dengan edem, dispigmentasi rambutnya itu rambut tipis, rambutnya kemerahan seperti rambut jagung, kemudian dia itu rontok, kemudian gambar rontok, kemudian jika dicabut itu tanpa sakit. Kemudian anaknya itu bisa rewel, apatis, itu ada crazy pavement dermatitis. Nah, kemudian anaknya itu juga kemudian juga ada pandangannya itu sayu. Dan juga ini adalah suatu ada tindakan pelayanan gizi buruk yang mana dia tuh ada fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tidak lanjut. Nah, fase stabilisasi itu dia adalah hari ke-1 sampai ke-2. Fase transisi itu dia hari ke-3 sampai hari ke-7. Fase rehabilitasi itu adalah dia fasenya itu 2 sampai 6 minggu, dan fase tindak lanjut itu adalah 7 sampai 26 minggu. Apa aja sih fasenya itu? Tindakan perlayanannya pertama itu ada mencegah dan mengatasi hipoglikemi, mencegah dan mengatasi hipotermi, mencegah dan mengatasi dehidrasi, mencegah dan mengatasi memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian mengobati adanya suatu infeksi, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan juga transisi. Kemudian memberikan makanan untuk tumbuh kejar, kemudian memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, dan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Baik, sekian dari presentasi MindMed saya. Saya ucapkan terima kasih, dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.